Hai, aku Nadia. Beberapa pekan lalu aku sempat mengamati salah satu grup WhatsAppku yang ramai karena sebuah perdebatan. Nah, saat itu ada dua kubu nih yang berdebat mengenai suatu topik terkait COVID-19. Dan menariknya, salah satu dari kedua kubu itu merupakan peminat conspiracy theory atau teori konspirasi. Sebenarnya bukan teori konspirasi sih yang bakal dibahas di video ini. Tapi berkaca dari keadaan itu, aku justru mempertanyakan nih, kenapa ya ketika kedua kubu itu saling adu argumentasi, menyampaikan data dan fakta, tapi selalu saja mereka tuh sulit untuk saling mendengarkan. I mean, they were looking for the loopholes. Mereka selalu mencari celah dan juga mempersetuju apa-apa aja yang in accordance with their argument, yang sejalan dengan argumentasi mereka. Sebenarnya ada sedikit miskonsepsi sih mengenai definisi opini. Yang menurutku, karena opini itu seharusnya sesuatu yang ditarik berdasarkan analisis data dan fakta secara rasional dan objektif, tapi malah mereka menganggapnya itu mentah-mentah sebagai sesuatu yang subjektif. Ya, pada dasarnya everyone want to be right and they will do two things to make sure they were right. Biasanya tuh mereka bakal change their actions or change their beliefs. Nah, aku semakin tertarik dan setelah mengamati pun aku juga udah riset around 10 days to make sure about this topic. And finally, I got new knowledge that aku rasa itu penting untuk dibagikan ke teman-teman semua, yakni terkait confirmation bias or confirmatory bias, atau kalau di bahasa Indonesia kan tuh kurang lebih artinya adalah bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah suatu kecenderungan bagi orang-orang untuk mencari dan mempercayai apa-apa saja yang sesuai dengan asumsinya. Namun, jika ada hal-hal yang bertentangan dengan asumsinya, ia malah sulit untuk mempercayai dan bahkan menganggap remeh. Jadi kalau diilustrasikan, confirmation bias ini seperti irisan antara dua buah lingkaran, yaitu lingkaran what are the facts, apa faktanya, dan what do we believe, apa aja yang kita percaya. Dari kata bias pun, sebenarnya kita udah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang menyimpang. Ya, tepat sekali, karena it is a part of logical fallacies atau sesat berpikir, tepatnya pada bagian cognitive bias. Nah, cognitive bias ini pada dasarnya dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah negativity bias, kemudian outcome bias, blind spot bias, anchoring bias, dan confirmation bias. Yang tentunya bagian-bagian dari logical fallacies ini harus kita hindari. Back to our topic. Gimana sih rekam jejak dari confirmation bias ini? Nah, confirmation bias pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog asal Inggris yang bernama Peter Wesen pada tahun 1960. Namun sebelum diungkapkan oleh Peter Wesen, Francis Bacon, penulis dan filsuf yang juga asal Inggris, pernah menyinggung mengenai kesalahan berpikir ini secara nggak langsung di dalam esainya. Esainya itu berjudul Novum Organum yang diterbitkan pada tahun 1620. Nah, di esainya itu diceritakan bahwa ada salah satu pengunjung yang datang ke kuil Romawi. Orang-orang Romawi di sana sangat semangat tuh menceritakan kehebatan dari dewa-dewa mereka. Dan selanjutnya mereka menunjukkan sebuah gambar di mana terdapat beberapa orang pelaut yang selamat dari kecelakaan kapal karena rajin berdoa. Jadi menanggapi hal itu, si pengunjung ini bertanya kepada orang Romawi, di mana orang yang udah rajin berdoa tapi tetap tenggelam. And that's the point. Kemudian Francis Bacon menyatakan di esainya, it is a peculiar and perpetual error of human understanding to be more moved and excited by affirmatives than by negatives. Jadi kurang lebih itu katanya bahwa ini adalah kekeliruan yang kekal dan aneh di pemikiran manusia, bahwa manusia itu lebih mengukuhkan pemahamannya pada sesuatu yang bersifat afirmatif dibandingkan sesuatu yang bersifat negatif. Lantas, mengapa ya kita bisa memiliki bias konfirmasi ini di dalam pemikiran?
Well, Thomas Gilovich pernah menyatakan dalam bukunya yang berjudul How We Know What Isn't So, The Fallibility of Human Reason in Everyday Life pada tahun 1993, yang kurang lebih isinya itu most likely reason for the excessive influence of confirmatory information is that it is easier to deal with cognitively. Jadi alasan yang paling mungkin punya pengaruh yang paling besar dari konfirmasi informasi ini adalah karena mudah ditangani secara kognitif. Jika cara berpikir yang seharusnya adalah menyimpulkan suatu opini setelah kita mengumpulkan data-data dan fakta, malah si bias konfirmasi ini sebaliknya. Dia mengukuhkan suatu opini terlebih dahulu, kemudian baru mencari data yang sesuai yang menunjang si opininya tadi. For your information juga, bahwa sebenarnya otak kita ini lebih mudah mencerna hal-hal yang kita setujui, dan tanpa kita sadari juga akan lebih mudah untuk melupakan hal-hal yang gak kita setujui. It's kind of like an annoying brain glitch. Jadi itu kayak semacam dorsal lateral prefrontal cortex di otak gak aktif. Nah, makanya itu sebabnya dia gak memberikan alasan apapun ketika mengevaluasi hal-hal yang dia setujui. But they were using the part of the brain that processing the motion of cortex frontal orbital ketika ada hal-hal yang gak disetujui. Itulah sebabnya kenapa sebenarnya kita semua ini sering salah, tapi kita lupa bahwa kita bisa salah. Aku bakal kasih contoh yang kurang lebih merealisasikan gimana si bias konfirmasi ini bekerja. Nah, jadi apabila ada suatu stereotip bahwa orang Medan itu kalau ngomong ngegas dan keras, lantas ketika bertemu orang Medan yang kalau ngomong itu ya memang ngegas dan keras, lantas dia bakal mengkonfirmasi si orang itu sebagai orang Medan sebagaimana yang dia percaya. Nah, sebaliknya ketika bertemu orang Medan yang kalau ngomong justru ramah dan lemah lembut, dia bakal mempertanyakan, ya kurang lebih, kamu orang Medan asli? Seperti itu. Betapa persepsi bakal punya pengaruh besar bagi ekspektasi. Padahal sebenarnya stereotip semacam itu dapat dengan mudah sekali untuk dipatahkan, karena nggak semua hal kan bisa digeneralisasi. Selain itu, belakangan ini juga marak tuh echo chamber. It's like an algorithm dari berita yang muncul di lini masa pengguna media sosial yang disesuaikan dengan minatnya. Jadi itu bakal mempersempit ruang berita yang terekspos sebenarnya. Dan berita yang muncul itu adalah berita yang sesuai dengan minatnya. Bahkan ini dijadikan riset kajian oleh PNAS atau Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, yang mana didapat kesimpulan bahwa pengguna media sosial ini memiliki fokus yang tinggi terhadap berita yang sesuai dengan minat mereka. Misalnya nih, peminat conspiracy theory, dia akan lebih cenderung untuk mengikuti laman-laman yang di dalamnya berisi orang-orang yang sepemikiran dan juga bisa mengupgrade informasi tentang conspiracy teorinya tadi. Nah, mungkin jadinya muncul pertanyaan nih. Gak boleh ya kalau kita punya pendapat yang berbeda dengan orang lain? Gak gitu konsepnya. Karena perbedaan pendapat di kalangan masyarakat itu adalah sesuatu yang wajar dan gak bisa dihindari. Tapi pembenaran atas suatu opini berdasarkan fakta yang salah itu adalah sesuatu yang akan berbahaya loh bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Misalnya nih, jadi lebih mudah termakan hoax news. Adapun pemaparan di atas itu bukan akhirnya membuat kita takut dalam menetapkan keputusan, karena kita berpikir bahwa ya bisa jadi keputusan yang dibuat itu salah. Hey guys, nobody's perfect. Semua manusia itu tempatnya salah, tapi sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu berusaha mengupgrade dirinya ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini kita harus punya upaya untuk meminimalisir bias konfirmasi di otak kita.
So, how to fight the confirmation bias? The first one, open-minded. Aku tuh memang seringkali sih bilang ke teman-temanku bahwa kita nggak bisa kalau hanya mau didengarkan. Kita juga harus mau mendengarkan apa kata orang lain. Terkadang alternative opinion dari pandangan orang lain itu malah jadi penunjang yang baik bagi kita untuk refilter pemikiran, sehingga kita akan terjauhi dari hal-hal yang konservatif karena udah membuka diri nih atas informasi-informasi baru yang ada. Yang kedua adalah consider. Perlu sekali selektif dalam mempertimbangkan dan memilah informasi. Dan terkadang dalam proses considering ini juga diperlukan berpemikiran mandiri dan perlahan. Berpemikiran mandiri itu dimaksud nggak selamanya loh kita bisa ataupun harus terikut dengan apa kata orang lain. Kita juga harus menetapkan pilihan kita. Adapun berpemikiran perlahan itu maksudnya nggak usah tergesa-gesa atas suatu hal untuk menyimpulkan suatu hal, karena pada dasarnya untuk mengumpulkan data, fakta, informasi dan segalanya it takes your time, itu membutuhkan waktu. The third result, kita nggak boleh jadi orang yang bosan untuk menggali informasi dari sumber-sumber yang validitasnya terjamin. Karena agaknya kita juga perlu sih untuk mengevaluasi apakah sumber data dan fakta ini bisa dipercaya atau tidak. Nah, next, get to know people. Kita juga harus membuka diri, membuka mata terhadap sekitar kita, karena banyak orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan juga punya perspektif yang menarik, even it's different. Tapi ya menurutku ini bagian yang paling asik sebenarnya, karena kita bisa memperluas comfort zone kita dan juga lingkar pertemanan. Nah, and the last one is recognize, termasuk juga mengakui kesalahan. Ya benar sih bahwa manusia itu hakikatnya egois dan ingin selalu merasa benar, tapi nggak selamanya kita harus seperti itu. Jangan merasa diserang secara defensif juga. Dan perlu diketahui bahwa dunia ini dinamis loh. Setiap waktu, baik detik, menit, jam, akan selalu ada informasi, data, dan fakta yang baru yang mungkin aja itu bisa merubah opini kita. Jadi jangan pernah malu untuk mengakui kesalahan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video pada kesempatan ini. Ya, semoga ada suatu hal yang bisa dijadikan pembelajaran, yang bisa diambil baiknya. Baiklah, terima kasih sudah menonton.